Pernah dengar istilah seperti itu? Nah, ayo jujur laki-laki. Saya mau ungkap malam ini karena Roh Kudus gerakkan untuk bicara masalah ini. Ternyata punya anak laki dengan punya anak perempuan, itu anak laki jauh tidak bisa mandiri. Anak perempuan lebih bisa mandiri, saudara, dari anak laki-laki. Ayo ibu, ya enggak? Nah, dengarkan laki-laki, jangan kurang ajar kita. Kita harus mengakui. Tapi istri pun harus tahu kami sebagai laki-laki, kenapa kami itu nggak bisa mandiri. Kenapa anak perempuan lebih bisa mandiri? Dan kenapa laki-laki lebih aleman, orang Jawa bilang, lebih manja. Dan sesekali istri harus memanjakan suaminya seperti anaknya sendiri. Kenapa bisa begitu? Maka itu kenapa kalau suami kecapean, lalu pulang ke rumah dari kerja, lihat istri kayak begitu, sudah. Karena suami butuh dimanja. Tapi suami nggak pernah ngerti capeknya istri yang ada di rumah. Nah, Ibu Christine Heri, itu pendeta, saya pernah diskusi. Dan kami bertiga waktu diskusi, kenapa laki-laki begini? Dan kami ketemu jawabannya luar biasa dari firman Tuhan. Dengarkan. Begitu laki-laki itu jadi orang dalam kandungan, yang mengandung ibu atau bapak? Ibu. Nah, berarti sejak kami jadi laki-laki, kami sudah disimpan dalam tubuh perempuan. 9 bulan 10 hari kami itu dikempit, orang Jawa bilang, oleh perempuan. Tidak pernah kenal laki-laki kami. Begitu lahir, yang netei perempuan lagi. Sampai umur sekian bulan. Begitu kami mulai belajar jalan, kalau toh di rumah itu nggak ada pembantu, tapi biasanya kakak perempuan atau tante yang suruh jaga anak yang baru belajar jalan, ketemu perempuan lagi. Begitu kami sekolah taman kanak-kanak, tidak ada guru TK laki-laki masalahnya. Kami ketemu perempuan lagi. Jadi kira-kira di jumlah dari sejak kami jadi dalam kandungan sampai kami usia TK, itu paling tidak 7 tahun sebagai laki-laki kami itu dikuasai perempuan. Nah, sifat manja itu ada. Itu sebabnya saya pakai istilah ini. Kalau istri-istri tidak bisa rajin ngurus suaminya, jangan kaget suamimu diurus orang lain nanti. Ini sudah fakta. Jadi laki-laki itu manjanya luar biasa. Sudah tua pun masih manja kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak. Lebih cepat mandiri. Nah, coba jujur. Kenapa dalam keluarga kita ada masalah? Coba pakai unsur yang satu ini. Jadi tolong ibu-ibu, walaupun sudah tua, suami kadang-kadang masih kayak anak kecil. Apalagi kalau sakit, ampun ngalemnya sudah. Kalah putu nih. Itulah laki-laki, karena dari kecil jadi kami itu dalam tubuh perempuan. Dan ini fakta lagi. Mengapa dalam banyak pernikahan, Kristen ataupun bukan, kenapa lebih banyak laki yang jatuh ke tangan perempuan lain daripada istri kena laki-laki lain? Jarang sekali kalau perempuan, walaupun ada tapi jarang. Tapi kenapa lebih banyak laki-laki? Karena kalau istri nggak bisa ngerti suaminya, ya jadi seperti itu. Sederhana sebetulnya, tapi inilah kebenaran Alkitab yang kita harus mengerti. Nah, kembali kepada masalah anak-anak yang sakit. Maka istri saya bawa Alkitab, lalu dia bacakan, saya berdoa Roh Kudus berikan pengertian kenapa. Anak-anak sakit ini kenapa? Waktu istri saya baca ayat itu, Roh Kudus bicara kepada saya. Tuhan suruh keluarkan kata panas dalam ayat 11 pengkhotbah 4. Ini masih bicara soal tabung panah. Kata panas. Saudara, kalau bicara panas, itu pasti ada tenaga, ada power, ada kuasa. Iya atau tidak? Nah, kapan pernikahan kita ada kuasa, ada panas surgawi yang mengalir lewat pernikahan kita? Waktu kita sehati suami istri. Bukan cuma tidur berdua, masalah seks, tidak. Tapi bicara masalah kesatuan hati suami istri. Ini penting sekali. Begitu suami istri sehati, maka panas surgawi mengalir di pernikahan itu. Dan panas surga itu merupakan benteng yang ampuh. Iblis tidak bisa masuk ke pernikahan kita, ke rumah tangga kita. Tapi begitu panas itu hilang, maka setan robos masuk. Karena anak-anak itu yang paling lemah dari antara keluarga, maka setan nyerang mereka dulu.
Nah, sama seperti para dokter, saya pakai cara itu. Kalau saya menghadapi sebuah kasus begitu sulit, saya tidak mengerti, maka saya akan ukur kasusnya itu perlu berapa hari lagi. Saya belajar, saya cari Alkitab, saya cari buku, saya cari teman untuk konsultasi, saya suruh balik. Yang saya konseling itu, maaf, yang ini saya belum pernah nemui, saya hitung dulu, coba kembali 4 hari. Maka saya pakai cara itu. Orang-orang yang anak-anaknya sakit saya nggak bisa doakan karena saya lagi tertekan juga. Setelah itu saya datangi mereka. Dan saya cek, istri saya juga ngecek dengan cara itu. Hasilnya luar biasa betul. Pokoknya kalau suami istri nggak beres, anak-anak pasti sakit. Kalau suami istri nggak sehati, ada apa-apa, di depan kelihatan bagus. Kalau ke gereja bagus, senyum kiri, senyum kanan. Tapi pakai topeng, di rumah ribut terus. Anak-anak yang jatuh, yang kecelakaan, yang terganggu ini. Karena nggak ada panas surgawi yang keluar di pernikahan kita. Sehingga setan masuk. Sejak itu saudara, kalau kami pelayanan pakai cara ini, sungguh Tuhan bekerja luar biasa. Dahsyat sekali Tuhan itu. Maka itu jaga hal ini anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita anggap sepele. Saudara, suami istri tidak boleh tidak komunikasi lebih dari 1 kali 24 jam. Tidak boleh. Berarti ada apa-apa. Kalau suami istri lagi diam-diaman, mungkin tetangga berkata, wah tetanggaku itu hanteng, aman, tenang, tidak ribut-ribut. Bukan orang bisu tapi. Kenapa jadi tenang begitu? Setelah diselidiki, ternyata perang dingin. Kenapa diam-diam? Habis ngomongnya cekak-cekak, pendek-pendek. Mungkin. Enggak itu? Ya. Ya terang aja aman. Tapi ini bukan aman. Ini perkelahian diam-diam. Iblis akan masuk dalam pernikahan kita. Tabung panah kita rusak, anak-anak panah akan terganggu, saudara. Apabila kita tidak harmonis, anak-anak panah terganggu, mereka gelisah, setan ambil mereka. Maka itu sejak Maret 95, kalau saya suruh doakan anak sakit, istri saya suruh doakan anak sakit, kami nggak akan doakan anaknya, kami cari mana Pak orang tuanya ini, pasti nggak beres. Dan betul, pasti saudara punya pengalaman semua ini. Begitu anak-anak kita ada apa-apa, kita doa cari Tuhan, nanti kan beres. Jadi orang tua ini pemegang peranan penting untuk hidup anak-anak itu. Jadi komunikasi itu penting. Sebelum bicara soal pusaka lebih jauh, maka tabung panah perlu dibereskan dulu, saudara. Kalau panah itu gampang, ngurut semua kalau anak panah. Kita tinggal ambil, kita simpan baik. Tapi tabung panah ini harus beres. Kejadian 2:25. Kita lihat ayat itu. Betapa telitinya Tuhan. Sampai perkara kecil-kecil pun dia perhatikan. Pertama kali saya dapat pewahyuan ayat 25 kejadian 2 ini, saudara, saya langsung tersenyum dan saya berkata, Papa seharusnya engkau nggak usah tulis ini sebagai firman. Semua kami tahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang. Sebab zaman itu belum ada pabrik tekstil, bukan? Tapi ini ditulis. Mereka berdua itu telanjang, yaitu manusia dengan istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Saya berkata, Papa ini buat penuh Alkitab ayat ini. Kami tahu kalau mereka telanjang. Tapi kalau sampai Papa berfirman seperti itu, berarti ada rahasia yang luar biasa. Maka kami mulai cari, beritahukan kepada kami Roh Kudus, apa maksud ini? Ternyata ada 3, saudara, soal ketelanjangan itu. Yang pertama, memang bicara masalah seks. Suami istri tidak boleh merasa malu. Tidak boleh. Kalau dalam sebuah pernikahan masih ada merasa malu, berarti itu belum menikah. Tidak boleh ada hubungan seks. Contoh yang paling kecil. Ayo jujur, suami istri yang sampai detik ini nggak pernah sembahyang bareng karena izin. Banyak toh. Suami istri nggak pernah doa sama-sama karena malu. Kalau aku doa istriku dengar aku malu. Tapi seksnya mau. Bertobat engkau, saudara. Jadi suami istri tidak boleh merasa malu untuk berdoa bersama-sama. Suami istri tidak boleh merasa malu untuk hal-hal yang lain dalam kehidupan. Apa saja. Tidak boleh merasa malu. Nomor 2. Ini soal keterbukaan. Kata telanjang itu artinya terbuka. Suami harus tahu siapa istrinya, dan istri harus tahu siapa suaminya tanpa ada penutup dan penyekat satu helai pun. Terbuka. Suami istri tidak boleh punya rahasia.
kata telanjang itu terbuka betul-betul. Termasuk semua peristiwa masa lalu.